Berarti trafonya ya teman-teman ya, trafo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indosel. Kali ini kita akan memperbaiki amplidat yang baru datang, kerusakannya mati total. Kita buka. Pemirsa, langkah pertama untuk menangani ampli mati itu adalah kita ukur kabel steker ya, stop kontaknya dengan posisi on. Ya, ini on. Kemudian posisi ini avometer di posisi kali 1. Ini dikali 1. Kemudian kalau dia bagus, maka dia akan goyang sedikit ini jarumnya. Coba. Oh, ternyata tidak goyang. Berarti ada yang putus ya. Entah kabelnya atau apa, saklar dan trafonya. Kita coba periksa dulu. Sekring, kita lihat dulu ya. Langkah yang pertama sekring dilakukan. Dicoba avometernya supaya kelihatan di sini. Avometernya. Gitu. Sekring kita periksa, sekring tadi, sekring ini sekring namanya ya teman-teman. Ini sekring kita periksa. Oh, dia bagus ya. Kemudian langkah kedua kita periksa saklar. Saklar itu ini ya, yang ini saklar. Kita periksa. Kalau dia goyang jarumnya berarti bagus. Ini bagus satunya ini. Terus yang satunya lagi. Oh, bagus ya, goyang. Berarti trafo. Kita periksa trafo. Atau kabel dulu, periksa kabel. Kabel ini diperiksa. Dari sini ya, kabel ke ujung kabel. Goyang sebelahnya. Oh, sebelahnya goyang. Berarti yang sini lagi. Yang ini harus dicari, harus nyambung dia ya. Mana satunya itu? Ini biru, terus coklat. Ini putus juga teman. Ini nyambung, terus satunya nyambung, satunya tidak nyambung teman. Kita lihat, oh yang sini satunya teman, ini di sini dia nyambung teman, nyambung ya. Jadi kabel ini bagus, berarti trafo kita cek ya. Trafo itu kabel merah 2 ini ya teman ya, kelihatan ya, kabel merah ini 2 ini kabel trafo ini 2 ini. Kita ukur, satunya ditusuk di sini. Oh, tidak goyang sama sekali. Biar dikasih naik, coba. Tidak goyang juga. Oh, tidak goyang. Berarti trafonya rusak, teman. Oke, kita cek lebih lanjut. Trafo rusak. Kita lihat berapa tegangannya, teman ya. Berapa tegangan yang dibutuhkan. Dia goyang, harus pakai dibantu dengan kunci pas. Ini teman. Kunci 12. Ya.
Ini trafo ya. Biasanya kalau rusak itu bau hangus. Ini nggak bau hangus ini. Kita periksa berapa tegangannya dipakai. Ini dia. Bisa lihat ya. Dia pakai input 220, kemudian outputnya 14 volt untuk warna merah kuning ya. Berarti dia ini jenisnya trafo engkel, butuh 14 volt. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ganti trafo nggak dapat trafo yang donat begini, bisa pakai trafo yang segi 4 ya. Ini bisa 3 ampere, bisa ini boleh. Kita coba dulu, saya stop dulu, saya cari trafo dulu. Oke, jadi saya sudah dapat trafonya. Saya pilih yang 3 ampere segi 4 ya. Kita pakai 12 volt bisa ya. Boleh. Nah. Jadi di trafo yang baru itu kan ada 0, 110, 220 dan 240. Kita pakai saya yang 220, 020. Insya Allah. Sekarang kita coba ganti trafo. Sebenarnya kalau trafo rusak itu kalau tidak hangus, ada sebenarnya di sini itu lilitan, cuman tidak di dalam. Nasib-nasiban kalau dibuka, kadang ketemu kadang tidak ya. Tapi bisa kita juga coba buka dulu ya. Kita tes buka dulu, siapa tahu ketemu fuse-nya. Kan ada fuse di dalam sini, ada thermofuse namanya. Jadi kenapa dia putus? Pada saat posisi panas biasanya disebabkan ini yang korslet, IC korslet, terus kemudian balik ke trafo. Jadi trafonya panas terus putus, atau ada tegangan lebih yang masuk di atas 220, mungkin 250, 260, 280, akhirnya dia putus, sekringnya itu panas putus. Kita coba saja. Tapi ya lumayan teman-teman, biasanya lama ini carinya ini kalau trafo yang kecil gini. Kemarin saya coba bongkar yang ini, trafo yang donat seperti ini, tidak ketemu ujungnya, dapat ujungnya ini besar, yang lebih besar lagi ini. Ini kan beda besarnya. Ini biasanya ke speaker aktif yang ini punya BMB ini, BMB apa Beta 3 ini ya. Oh ini punya BMB ini. Ini juga putus ini. Tapi pernah satu yang kemarin kan ada 2 masuk. Saya cari ketemu fuse-nya, ujungnya, tapi cuma ujungnya, jadi mepet sekali. Jadi memang butuh waktu yang lama kalau kita bongkar trafo itu. Aduh, masya Allah, dia jatuh teman. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ganti saja supaya cepat kerjanya. Kalau begini lama. Kita potong. Ini juga kita potong. Ya. Bisa-bisa itu 3 jam, 4 jam bongkar itu. Kecuali dibongkar semua gulungannya. Nah, ini orangnya kan mau cepat, jadi harus ganti baru saja. Sebelum ditempel di trafo ini kabel, kita solder dulu ujungnya supaya melekat. Cari posisi yang 12 volt ya. Jadi trafo aslinya itu kan 14, tapi kita pakai salah. Ini dia CT ini.
Kita pakai yang engkel ya. Tapi sebenarnya CT bisa itu. Itu dia CT itu. Ayo kita lihat dulu itu rangkaiannya dulu. 2 trafo ini. Kenapa dia engkel ya? Dipastikan dulu. Kalau dilihat dari luar, elko-nya 2, entah di seri entah di paralel itu. Kalau dia di seri berarti CT. Kalau di paralel berarti trafonya engkel, trafo tunggal. Cuman kalau lihat outputnya itu engkel dia. Oh, ternyata di paralel, teman. Berarti di paralel ini elko nya. Berarti dia engkel memang. Kalau begitu kita tes dulu pakai aki ya, supaya memastikan. Dipastikan dia hidup apa tidak. Ini tempat aki nih, ada ini. Ya, 12 volt. Ini pakai aki 12 volt ya. Ini dia. 12 volt. Ya, LCV12. Ini dia yang paling kecil itu saja. 12 volt. Kita tes yang merah positif ya. Yang hitam ini hitam negatif. Kasih off dulu ini. Kita tes. Apakah dia menyala, saudara-saudara? Bismillahirrahmanirrahim. Menyala, saudara-saudara. Menyala dia. Menyala dia. Nah, sekarang kita tes suaranya dulu. Kemudian setelah dipasang speaker, kita kasih hidup, volume kasih kecil semua. Terus kita coba pakai flash disk ya, kelihatan ya sini flash disk. Goyang, kita minggirkan dulu trafo-nya, meter. Volumenya mana? Ini mic, ini bass triple, echo. Volume yang merah ini ternyata.
Oh, tidak bunyi teman. Adakah saklarnya? Ini saya ada saklarnya. Saklar apa ini? Aux sama ini kita coba tekan. Kecil suaranya ya. Naik nih, pasti nih. Biasanya ini mau dikasih naik ini. Ini volume juga ini. Naik. Ini rusak ini kayaknya tombolnya ini. Kita pakai ini dulu untuk ini rusak tombolnya kayaknya. Jadi saya kasih korslet saja ini tombolnya, kan rusak itu tombolnya. Tombolnya. Bunyi. Berarti trafonya ya teman-teman ya, trafo. Oke, kita sudah pasti ganti trafo. Pakai trafo engkel CT. Oke, trafo sudah diganti ya, pasang di 02240. Kemudian yang ini kan 14, bisa dipasang 15 ya. Boleh dipasang 15. Kalau 12 nanti dia kurang tegangan, suaranya bisa pecah. Pakai 15 ya. 015, tapi di sini kasih 0240 ya. Supaya seimbang. Nah, nanti dibikinkan lubang tersendiri di baut ya. Ini kan lubang lamanya. Nah, ini lubang baru untuk trafo ini 4 ya. Harus 4 lubang supaya tidak bergetar nanti kalau hidup ya. Dibaut ya. Harus dibaut, wajib, tidak boleh dilem. Biasanya itu saya lihat, saya dapat itu orang ganti trafo dilem karena dikira mungkin trafonya kecil, dilem saja. Padahal pengaruh itu, karena trafo itu kan mengalami induksi ketika dikasih tegangan atau dikasih arus, maka dia harus dibaut ya. Jadi ini saya lagi bikin video ya, lagi merekam, ini lagi membaut toh. Mudah-mudahan anggota-anggota keluarga saya di sini jangan ribut.
supaya pemirsa teman-teman bisa mendengar jelas suara tentang servis elektronik untuk berbagi ilmu, terutama bagi pemula. Insya Allah nanti ke depan kami Indosel Indonesia Servis Elektronik akan membuat video tentang komponen ya. Jadi konsumsinya untuk pemula, bagaimana cara mengenal komponen itu insya Allah akan kami buat. Tunggu video selanjutnya dan silakan bantu ya subscribe supaya ketika kami membuat video yang lain, video-video baru tidak ketinggalan. Karena sifatnya subscribe sama like sama komen dengan share sebanyak-banyaknya itu gratis teman-teman, tidak membayar dan tidak susah, tinggal klik gitu. Terus untungnya itu ketika Indosel buat video baru, teman-teman tidak ketinggalan. Di seluruh Indonesia khususnya para anak muda yang kelas 1 SMA atau STM ketika ingin berkreasi ya, membuat rangkaian-rangkaian, ingin belajar mengenal komponen lebih jauh, insya Allah Indosel akan memberikan atau membuat video berikutnya. Oke, trafo sudah dilem, kemudian kita tes sekarang ya. Kita coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hidup teman-teman. Nyala kan lampunya ini, nyala. Kita tinggal tes suara. Pendek kabelnya ini. Satu yang panjang. Baik, kita coba. Suaranya dites. Hidup. Kemudian kita kasih masuk flash disk. Dibaca teman-teman, dia ada menyala-menyalanya, berarti saya sementara main. Dengar suaranya tuh lebih nyaring daripada pakai aki tadi. Baik, mantap ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, selamat mencoba. Untuk penutupan casing kami tidak upload supaya tidak banyak makan waktu dan supaya teman-teman juga hemat waktu dan segera cepat action. Oke, demikian video dari saya Indosel, semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Jangan lupa ya, setiap perbuatan pekerjaan baca bismillah, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.